Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, hari ini kita bertemu lagi untuk praktikum yang kedua, SGD 1, serologi golongan darah 1 untuk praktikum. Yang akan kita pelajari adalah mengenai penerimaan sampel darah dan persiapan sampel darah. Ini penting dan termasuk pra-analitik. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus melakukan dua ini dulu. Bagaimana menerima sampel darah dan persiapan sampel darah. Nah, penerimaan sampel darah itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu identitas sampelnya, pengepakannya baik atau tidak, labelnya sesuai atau tidak, jenis sampelnya apa, volumenya bagaimana, kondisinya bagaimana, dan dokumen serta infoklinisnya ada atau tidak. Baik, identitas sampel, pengepakan, dan pelabelan. Nah, sampel darah yang kita terima, kalau dulu masih ada yang dalam spuit, jadi masih di dalam jarum suntik. Tapi kalau sekarang itu sudah harus menggunakan tabung sampel. Nah, tabung sampel ada beberapa macam. Ada yang tutup EDTA, tutup ungu, ini dengan antikoagulan yang namanya EDTA. Kemudian ada yang tutup merah, tabung tutup merah seperti ini adalah untuk tabung yang tidak ada antikoagulannya, jadi dia nanti beku. Ada lagi nanti tutup biru dan tutup kuning juga ada. Nah, itu nanti untuk yang biru itu menggunakan antikoagulan tapi yang heparin. Kalau yang tutup kuning ini tidak ada antikoagulannya, tetapi ada semacam filter di sini yang di situ untuk menyaring, untuk langsung memisahkan sel darah merah dengan serumnya. Nah, biasanya yang dipakai untuk sampel darah uji selang serasi atau golongan darah itu adalah sampel dengan tabung EDTA atau yang tutup ungu. Nah, tabung-tabung ini harus memiliki identitas di tabungnya. Di dinding tabungnya harus memiliki identitas. Minimal ada nama pasien dan nomor rekam medis. Ini khusus untuk sampel dari rumah sakit ya, sampel pasien. Itu harus ada identitas nama dan nomor rumah sakit. Karena apa? Kalau nama saja, nama kan banyak yang sama ya, nama orang banyak yang sama. Bisa 5 atau 10 sampai 10 orang namanya sama. Itu bisa mengacaukan, misalnya dalam satu rumah sakit dengan bangsal yang sama, namanya juga sama. Nah, nanti kita kesulitan untuk membedakan ini pasien yang mana ini. Maka harus ada nomor RM atau rekam medis atau medical record number. Nah, nomor RM ini dia merupakan nomor unik dan hanya dimiliki oleh satu pasien, tidak boleh sama. Pasien lain tidak boleh sama. Ini harus berbeda semua antara satu pasien dengan pasien lain. Oleh sebab itu, nomor RM ini wajib ada di identitas sampel. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya kesalahan atau tertukarnya sampel darah. Karena itu akibatnya bisa fatal. Harusnya pasiennya bergolongan darah B, ternyata tertukar dengan pasien golongan darah A. Akhirnya apa? Ya dapat transfusi yang golongan darah A. Transfusi beda golongan, akibatnya bisa sampai ke kematian. Jadi, penerimaan sampel ini walaupun hanya sederhana tetapi sangat penting. Karena justru kesalahan-kesalahan itu, human error itu yang banyak itu adalah di penerimaan sampel. Identitas ini, pemberian identitas. Nah, sebagai tambahan, identitas juga harus ada bangsal atau rumah sakit yang mengirim. Nah,
jadi pengepakannya harus memakai tabung sampel. Tidak lagi menggunakan spuit atau jarum suntik karena itu resikonya juga besar karena petugas lab harus mengambil darah dari spuitnya, sedangkan di situ masih ada jarumnya ya. Itu yang membuat tidak aman. Dan sampel dari spuit itu tidak bisa bertahan lama. Apalagi dari spuit itu kan tidak bisa ditambahkan antikoagulan kalau dalam spuit, sehingga usahakan pakai yang tabung sampel seperti ini. Sampel harus dimasukkan dalam tabung sampel dan tertutup rapat. Nah, ini tertutup rapat. Seperti ini tertutup rapat. Jangan sampai tutupnya rusak. Nah, karena ini nanti bisa terkontaminasi atau kemasukan bahan lain. Nah, itu akan berbahaya. Kemudian labelnya ini sesuai tidak? Kita cocokkan dengan apa? Kita cocokkan dengan dokumen yang dibawakan pada sampel ini. Biasanya kalau permintaan darah dari rumah sakit, itu selain ada sampel darah juga ada yang namanya surat permintaan darah. Nah, kita cocokkan identitas pasien di surat permintaan darah dengan identitas sampel. Sama atau tidak? Kalau sama baru kita proses. Kalau tidak, kembalikan ke pengirimnya. Siapa pengirimnya? Ya, kalau ini sampel darah pasien berarti dari rumah sakit. Kalau kita kerja di bank darah berarti kembalikan ke bangsalnya. Nah, kalau misalnya kalian menerima sampel yang tidak beridentitas, misalnya seperti ini ya, tidak ada identitasnya sama sekali, jangan sekali-kali kalian memberikan identitas pada sampel tersebut, walaupun kalian sudah konfirmasi ke bangsal. Tetapi kembalikan sampel tersebut ke pengirimnya. Minta si pengirimnya yang memberikan identitas. Karena apa? Kita bukan yang mengambil sampel darah, kecuali kita sebagai petugas yang mengambil sampel darah langsung dari pasien. Ini kan tidak, yang mengambil sampel darah biasanya perawat atau bidan atau analis. Nah, kita jangan memberikan identitas sampel, karena kita tidak berwenang dan menyalahi ini ya, SOP-nya ya. Jadi, SOP pengambilan darah, itu identitas sampel harusnya diberikan saat itu juga, saat pengambilan darah dan masih di bed pasien. Artinya masih di samping pasien. Jadi ketika ambil sampel darah, kan datang tuh ke bangsal, kemudian ambil sampel darah pasiennya, nah itu langsung diberikan identitas. Tidak boleh pemberian identitas sampel itu setelah pulang ke lab misalnya, baru dikasih identitas, itu tidak boleh. Harus di samping pasiennya pemberian identitas. Karena apa? Karena dulu tidak seperti itu SOP-nya. Akhirnya apa? Banyak sampel yang tertukar, banyak sampel yang lupa ini tadi sampelnya siapa petugasnya. Nah, itu fatal akibatnya ke belakang. Nah, ini penting ya, namanya pre-analitik. Pre-analitik mulai dari penerimaan sampel. Kalau di kita, kalau di rumah sakit ada mulai dari pengambilan sampel darahnya, termasuk pemberian identitas. Nah, jadi jangan sekali-kali kalian memberikan identitas pada sampel darah yang tidak ada identitasnya atau mengubah identitasnya. Misalnya di dokumennya nama pasiennya A, ternyata di sampel darahnya pasiennya B. Jangan ubah apapun, kembalikan semuanya ke pengirim, ke rumah sakit. Jangan kalian mengubah apapun. Karena kalau ada sesuatu yang keliru, kalian yang bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Itu untuk identitas sampel dan pengepakan. Nah, beda lagi dengan identitas untuk pasien. Jadi, ini pasien ya, untuk donor. Nah, donor ketika diambil darahnya juga diambil sampel darahnya. Sampel darahnya nanti masuk ke tabung EDTA juga. Nah, kalau pelabelan identitas pada sampel darah donor itu tidak menggunakan nama atau nomor RM, karena kan dia bukan pasien, tetapi menggunakan nomor kantong. Ya,
biasanya sudah menggunakan barcode ya. Kalau sekarang kan sudah computerized, kebanyakan computerized semua. Nah, itu biasanya sudah menggunakan barcode. Jadi tinggal tempel aja, print kemudian tinggal tempel. Itu untuk mempermudah petugasnya juga dan mengurangi human error. Karena kalau tulis tangan, mungkin tulisannya kan ada berbagai macam rupa ya. Ada yang tulisannya tidak bisa dibaca juga. Sehingga untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan seperti itu, namanya kesalahan clerical. Nah, itu digunakanlah barcode. Di PMI juga sekarang banyak yang menggunakan barcode ini. Nah, kalau sampel darah pendonor, maka isinya adalah, identitasnya adalah nomor kantong. Biasanya nanti ditambah dengan golongan darah. Seperti ini. Golongan darahnya apa. Nah, ini barcode-nya, kemudian ini biasanya nomor kantongnya. Seperti itu. Kemudian lanjut, jenis sampel. Nah, ada beberapa jenis sampel. Untuk yang darah, ini bisa berupa plasma atau serum, atau whole blood, atau nanti yang disebut PRC atau packed red cell. Nah, kita bahas satu-satu. Apa itu plasma atau serum? Nah, plasma atau serum ini sebenarnya berbeda. Tetapi bentuknya ya hampir sama, seperti ini. Bentuk penampakan dari plasma atau serum seperti ini. Warnanya kuning jernih. Nah, bedanya apa? Plasma ini merupakan sampel seperti ini yang diambil dari darah utuh dengan antikoagulan. Jadi dia bukan berasal dari darah beku. Jadi sampel darah yang seperti ini, nah biasanya dari EDTA seperti ini. Nah, ini plasmanya. Ini disebut plasma. Karena dia ada antikoagulannya. Darah masuk, kemudian di sini udah ada, di tabung ini sudah ada antikoagulannya, sehingga tinggal menghomogenkan aja, mencampur aja, nanti dia tidak akan menggumpal darahnya ini. Nah, plasma yang diambil dari sampel darah dengan antikoagulan disebut plasma. Nah, sedangkan untuk serum, ini diambil dari sampel yang tidak ada antikoagulannya. Nah, seperti ini, tutup merah ini tidak ada antikoagulannya. Nah, ini serumnya. Diambil dari sini serumnya. Jadi, karena plasma ini dia dengan antikoagulan, maka faktor-faktor koagulasinya seperti apa misalnya? Faktor koagulasi contoh von Willebrand, ada faktor 1 sampai 13, ada trombosit, ada kalsium, ada lain-lain. Nah, itu dia masih ada di sini. Masih ada di plasma. Termasuk ada faktor 9, faktor 8, faktor 5, itu masih ada di plasmanya. Sedangkan di serum, karena dia diambil dari sampel tanpa antikoagulan, berarti kan darah ini kan sifatnya kan ketika keluar dari tubuh dia akan membeku. Sama. Ketika kita ambil darah kemudian kita masukkan ke botol sampel yang tidak ada antikoagulannya, dia akan membeku. Nah, kemudian darah itu kita putar, nanti serumnya akan ada di atas. Ini seperti ini. Nanti serumnya akan ada di atas. Nah, inilah yang disebut dengan serum. Nah, di sini faktor koagulasinya sudah tidak ada karena dia sudah menggumpal ke bawah. Dia sudah menggumpal. Berarti faktor koagulasinya sudah aktif. Sudah jadi gumpalan tadi, sehingga ketika diambil dia sudah tidak ada antikoagulannya. Nah, ini disebut plasma atau serum. Dalam USS kita bisa menggunakan plasma atau serum. Nah, sampel seperti apa yang hanya bentuknya plasma atau serum? Biasanya itu sampel yang memang sel darah merahnya sudah tidak ada. Contohnya adalah sampel darah donor dengan komponen darah trombosit yang berupa plasma, misalnya trombosit, kemudian FFP, AHF. Nah, itu kan sel darah merahnya kan sudah dipisahkan, sudah jadi PRC, misalnya sudah ditransfusikan.
kita kan nggak dapat sel darah merahnya. Nah, itu kita hanya membutuhkan plasma atau serumnya untuk pemeriksaan golongan darah dan uji silang serasi. Nah, tapi kalau sampel darah pasien, biasanya bentuknya adalah whole blood. Whole blood atau disebut darah utuh atau darah lengkap. Karena apa? Semua komponen darah itu masih ada di sampel darah tersebut. Komponen darah apa saja? Ada plasma, ada bavikut yang isinya leukosit, platelet, dan ada eritrosit atau sel darah merah. Ini namanya whole blood. Kalau kita dapat sampel yang utuh seperti ini, yang semua ada, maka sampel tersebut namanya whole blood. Ada juga yang disebut PRC. Kalau PRC atau packed red cell atau sel darah merah pekat, ini dia plasmanya sudah sedikit, sudah dibuang banyak. Jadi tinggal segini. Sel darah merah dengan sedikit plasma saja. Itu disebut packed red cell atau PRC. Oke, nah saat penerimaan sampel darah kita lihat kita dapat sampel darahnya apa. Kalau sampel darah pasien dan hanya ada plasma atau serumnya, maka kita harus minta lagi yang baru dengan sampel darah whole blood. Karena pemeriksaan untuk sampel darah pasien itu harus lengkap. Baik, kemudian volume. Berkaitan dengan volume, nah ini menurut Permenkes, kalau untuk golongan darah dan uji silang serasi, maka minimal sampel adalah 3 ml dalam tabung EDTA atau 3 cc. Ini untuk usia yang lebih dari 4 bulan. Karena lebih dari 4 bulan biasanya sudah bisa diambil darahnya banyak. Tetapi kalau yang kurang dari 2 bulan, itu hanya 1-2 cc saja. Itu. Jadi kita lihat ketika menerima sampel darah, volumenya cukup atau tidak untuk dilakukan pemeriksaan. Lanjut, kondisi sampel. Ada yang normal, hemolisis, lipemik, dan ada satu lagi yang kontaminasi. Kalau normal, itu dia seperti ini, jernih. Kuning jernih. Kalau hemolisis, dia plasmanya akan kemerahan. Seperti ini. Dia hemolisis namanya. Banyak sel darah merah yang sudah pecah. Kemudian karena dia pecah, maka banyak cairan di dalamnya yang keluar ke plasma. Kemudian lipemik. Lipemik ini sampel darah yang mengandung lemak, lipid. Lipidnya banyak seperti ini. Harusnya kan normalnya seperti ini jernih, tapi ini putih susu. Seperti susu ya. Ini ada. Nah, ini disebut sampel darah yang lipemik. Sebenarnya ada satu lagi yang terkontaminasi. Tapi saya belum dapat gambarnya. Jadi kontaminasi ini bisa kontaminasi karena tercampur dengan sampel yang lain atau kontaminasi bakteri. Biasanya nanti warnanya kehijauan. Itu. Nah, kondisi sampel seperti ini yang paling baik yang mana? Yang normal. Jadi ketika kita dapat sampel darah yang hemolisis atau lipemik, kita kembalikan, minta sampel darah yang baru, apalagi yang hemolisis. Karena nanti bisa mengganggu pemeriksaan. Oke, lanjut. Nah, ini lembar kerja penerimaan sampel. Jadi tadi ketika kalian menerima sampel darah, nah itu silakan ditulis nomor urut berapa, tanggalnya berapa, nomor sampelnya berapa. Nah, nanti kemudian dicentang. Saya seperti ini. Pengepakannya misalnya bagus. Baik. Tertutup rapat, kemudian menggunakan tabung yang benar. Nah, itu kita centang. Kemudian labelnya sesuai atau tidak? Sesuai, kita centang. Jenis sampelnya apa? Whole blood, centang. Volumenya cukup, centang. Kemudian kondisinya baik, normal, tidak lipemik atau kontaminan. Dokumennya ada atau tidak? Kalau ada surat permintaan darahnya, tulis ada. Info klinisnya misalnya ada, tulis ada. Kalau tidak, ya tulis tidak. Kemudian dicatat oleh siapa? Nama.
Nama ini jangan nama lengkap, tapi inisial saja. Misalnya saya ya, namanya Eni. Saya singkat aja. Biasanya dulu seperti ini, inisial saya, EN. Kemudian setiap yang di atas ini ada tanda centang, atau diisi, tulis EN. Semua sampai di akhir. Nah, seperti ini. Sampai di akhir. Di akhir. Kemudian, nah, ini kan yang ngecek kita. Misalnya saya yang cek. Nah, itu usahakan ada second check. Jadi ada teman jaga yang juga ikut mengecek. Di situ juga harus menuliskan identitasnya di sini. Misalnya yang ngecek namanya Dwi misalnya. Nah, saya inisialnya Dewi. Nah, itu ditulis juga. Nah, seterusnya. Nah, disahkan oleh siapa? Ini biasanya atasan. Oke, itu untuk penerimaan sampel. Kita lanjut ke persiapan sampel darah. Persiapan sampel darah ini terdiri dari 3. Yang pertama, pemisahan serum atau plasma, pencucian sel darah merah, dan pembuatan suspensi sel darah merah. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita lakukan seperti ini dulu. Bukan sampel datang, terus langsung kita cek. Tidak. Tapi kita lakukan persiapan seperti ini. Yang pertama adalah pemisahan pemisahan serum atau plasma. Jadi, kalau kita dapat sampel whole blood ya, kemudian whole blood ini akan kita pisahkan seperti ini dengan cara diputar atau dipusingkan menggunakan centrifuge kemarin. Nah, kemudian kalau sudah terbentuk seperti ini, plasmanya kita pisahkan pada tabung yang baru, sehingga kita mendapat plasma dan sampel sel darah merah. Jadi terpisah. Jadi tujuan untuk pemisahan serum atau plasma ini adalah mendapatkan serum atau plasma yang bebas dari sel darah merah. Kenapa harus dipisahkan? Ya karena digunakan untuk pemeriksaannya juga terpisah, beda. Lanjut, alat yang kita gunakan ada pipet plastik. Diingat lagi ya kemarin di persiapan alatnya. Apa saja itu pipet plastik, tabung reaksi, rak tabung, centrifuge tabung, spidol, dan labu semprot. Untuk bahannya, darah utuh, whole blood, NaCl, parafilm untuk menutup tabung, dan ini sampel darahnya ini ya, sama. Ini sama. Oke, lanjut. Cara kerjanya, pertama siapkan alat dan bahan tadi. Kemudian ambil sampel darah yang telah disiapkan. Jadi misalnya kalian dapat sampel darah ini. Kemudian kalian siapkan tabung yang lain. Tulisi sampel A. Nah, ini kalian ambil sebagian, masukkan ke sini. Jangan diambil semua ya. Karena apa? Untuk pemeriksaan golongan darah dan uji silang selasi, kita ambil seperlunya saja. Kenapa? Karena ini akan kita simpan sisanya. Misalnya kita cuma ambil segini. Sisanya ini akan kita simpan. Untuk apa? Untuk keperluan misalnya besok dia minta lagi. Atau untuk keperluan ini. Misalnya ada kasus reaksi transfusi. Kemudian kita harus menelusuri apakah benar golongan darahnya tersebut, kemudian hasil USS-nya apakah sesuai. Nah, itu kita menggunakan darah yang disimpan ini. Jadi, sehingga ambil darah secukupnya saja, masukkan ke tabung reaksi yang baru. Jangan lupa, setiap kalian menggunakan tabung reaksi, selalu beri identitas. Karena apa? Nanti tertukar kalau tidak ada identitasnya. Nanti tertukar. Nah, ambil dengan pipet pastur, ya, dihisap, kemudian keluarkan. Nah, ini dialirkan lewat dinding tabung ya. Ini dialirkan lewat dinding tabung ini. Pipetnya agak miring, kemudian tempelkan ujungnya ke dinding tabungnya.
Kemudian alirkan di sini. Jangan disemprotkan. Kalau disemprotkan, maka darahnya akan lisis, gampang pecah. Sehingga nanti plasmanya akan seperti ini. Mana tadi ya? Nah, plasmanya akan seperti ini, merah. Kalau kita putar. Sehingga jangan disemprotkan, tetapi alirkan lewat dinding tabung. Nah, sampai tercukupi ya. Selanjutnya, ambil tabung lain. Ini tabung sampelnya. Kemudian kita ambil tabung lain. Ini boleh dikasih identitas misalnya NaCl atau imbangan. NaCl. Nah, menggunakan spidol ya untuk penulisan identitas. Kemudian kita tambahkan NaCl ini setinggi dengan sampel. Jadi ini usahakan tingginya sama. Maaf ya. Ini usahakan tingginya sama. Nih. Jadi dekatkan, kemudian tambahkan NaCl yang tingginya sama dengan sampel. Ini untuk apa? Imbangan. Kalau kita cuma ada satu sampel, maka beri imbangan. Kalau ada dua sampel, ya syukur bisa langsung diputar. Karena apa? Untuk memutar di sentrifuge itu harus seimbang, harus ada imbangannya. Nah, imbangannya menggunakan NaCl yang ada di botol semprot, jangan yang ada di gelas. Lanjut. Nah, misalnya ini sentrifuge-nya ya. Sentrifuge ini. Sentrifuge-nya. Nah, masukkan tabung tadi ke dalam lubang-lubang di sentrifuge dengan posisi sejajar. Ini sampel, ini imbangannya. Nah, posisinya sejajar. Maaf miring. Posisinya harus sejajar. Jangan taruh di sini imbangannya, tidak boleh. Ini juga tidak boleh. Apalagi di sini. Karena apa? Nanti dia mutarnya nggak imbang, akhirnya apa? Bunyi. Terus bunyi kotak-kotak itu terlalu keras, nggak imbang, akhirnya pecah tabungnya. Kalau pecah tabungnya, sampel di dalamnya juga ikut berantakan. Akhirnya apa? Sampel hilang, pecahan kacanya bisa merusak alat. Sehingga hati-hati ketika kalian menggunakan sentrifuge itu harus seimbang, harus posisinya berhadapan. Nah, kita putar sampel darah dengan kecepatan 3000 sampai 3400 rpm. Kemudian selama 3 menit. Setelah kita putar, kita ambil pelan-pelan dari sentrifuge ini, sampelnya kita ambil pelan-pelan. Jangan sampai goyang. Karena apa? Setelah diputar, sampel tadi yang bentuknya whole blood itu akan berbentuk seperti ini. Ada 3 lapisan. 1, 2, 3. Lapisan pertama merupakan plasma atau serum. Lapisan kedua yang tipis sekali ini merupakan bavigot yang isinya leukosit dan trombosit. Sedangkan yang di bagian ketiga ini merupakan sel darah merah. Nah, kemudian pisahkan serum atau plasmanya. Ambil satu tabung, beri identitas. Jangan lupa, misalnya ini identitasnya serum pasien A. Ambil plasmanya, kemudian masukkan ke tabung. Ini silahkan ambilnya juga pelan-pelan ya, seperti tadi. Alirkan lewat dinding tabung. Alirkan lewat dinding tabung. Ini. Alirkan lewat dinding tabung sampai masuk semua. Hati-hati ketika mengambil sampel, mengambil plasmanya. Pipetnya dipencet di luar dulu. Jadi pipetnya sini dipencet dulu. Kan ada pumpnya ya itu, ada pompanya di atas sini.
Nah, ini dipencet dulu luar, baru masukkan ke cairannya sampai di tengah-tengah. Ambil cairannya, kemudian dihisap, dibuka ini pompanya pelan-pelan. Buka pompanya pelan-pelan, nanti cairan akan masuk ke sini. Plasma akan masuk, kemudian ditahan, pindah ke tabung yang lain. Masukkan ke sini. Nah, kemudian kita akan mendapatkan plasma atau serum yang bebas dari sel darah merah. Kita akan dapat plasma atau serum dan di sini sampel sel darah merah. Kemudian selnya diapakan? Ya, kita lanjut ke pencucian sel darah merah. Nah, tujuan dari pencucian sel darah merah ini adalah untuk menyingkirkan sel-sel yang sudah sangat rapuh, yang mungkin akan hemolisis ketika nanti ikut pemeriksaan. Sehingga kita nanti akan mendapatkan sel-sel yang benar-benar bagus. Yang kedua, mengurangi plasma yang mengandung substansi. Nah, saat kita mengambil sampel, mengambil plasma ini tadi, kadang ini tidak bisa bersih sekali karena kalau kita ambil yang terakhir di sini, itu biasanya nanti akan ikut naik ini leukosit dan sel darah merahnya, sehingga biasanya masih ada plasma yang tertinggal. Cara membersihkannya dengan apa? Pencucian sel darah merah. Di sini mengurangi plasma yang mengandung substansi yang dapat mengganggu reaksi antigen antibodi. Substansi tersebut dapat berupa antigen yang terlarut, antibodi yang ada di sekitar sel darah merah, protein pengganggu, dan fibrinogen. Nah, ini substansi-substansi yang dapat mengganggu ikatan antigen antibodi. Apa itu ikatan antigen antibodi? Nanti kita akan belajar. Oke. Kemudian alat dan bahannya hampir sama ya, pipet plastik, tabung reaksi, rak tabung, sentrifuge, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, cara kerjanya, siapkan tabung reaksi, kemudian teteskan sel darah merah pekat. Ini pekat ya, yang sudah ini namanya pekat karena sudah tidak ada plasmanya. Yang sudah dipisahkan tadi, kemudian masukkan ke tabung yang baru. Jangan lupa beri identitas juga. Ini juga harusnya ada identitas. Masukkan ke tabung baru. Sekitar 8 tetes atau sesuai kebutuhan. Kebutuhannya nanti berapa. Kemudian setelah dimasukkan ke tabung yang baru, tambahkan salin 0,9% sampai 3/4 tabung. Jadi ini NaCl nih, masukkan NaCl atau salin. Masukkan ke sini sampai 3/4 tabung. Kalau sudah, tutup pakai parafilm. Ini parafilm ya. Parafilm. Nah, tutup pakai parafilm. Kemudian homogenkan. Homogenkannya bisa karena pakai parafilm maka kita goyang. Kita goyang perlahan, kita bolak-balik. Kita jungkirkan, kemudian pelan-pelan aja sekitar 3 kali, 3-5 kali, kemudian dia akan homogen seperti ini. Jadi NaCl dan sel darah merahnya akan tersuspensi. Kemudian setelah tersuspensi, kita masukkan ke sentrifuge. Pemutarannya sama, 3 menit. Seperti tadi ya, untuk memasukkan ke sentrifuge. Kemudian buang supernatan. Jadi NaCl tadi, kan setelah dicuci, diangkat dari sentrifuge, dia akan terbentuk 2 lapisan lagi. Atas NaCl, bawah sel darah merah. Nah, NaCl sisa pencucian ini disebut supernatan. Supernatan. Nah, supernatan ini dibuang. Ini dibuang nih, dibuang. Maka buang sampai banyak ya, sebersih-bersihnya.
ini ikut terangkat sedikit nggak apa-apa. Sel darah merahnya ikut terangkat sedikit nggak apa. Nah, kemudian ini akan jadi sel darah merah pekat lagi. Tambahkan NaCl lagi, cuci lagi. Jadi ulangi lagi, tambahkan NaCl, kemudian putar, buang supernatan. Tambahkan NaCl lagi, homogenkan, putar, buang supernatan. Ini sampai 3 kali. Jadi pencucian minimal 3 kali. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan mendapatkan sel darah merah pekat cuci. SDM pekat cuci. Oke. Nah, setelah dicuci, maka selanjutnya adalah membuat suspensi. Kenapa sih harus dibuat suspensi? Ya, agar ketika kita mereaksikan dengan reagensia itu dapat bereaksi secara optimal. Karena kalau tidak kita suspensikan, misalnya sel darah pekat seperti ini, nah ini kan selnya terlalu pekat. Nah itu akan membuat false negatif. Jadi terlalu banyak sel darah merahnya sehingga dia justru terlihat negatif atau tidak kelihatan ininya gumpalannya, aglutinasinya. Nah, kita suspensinya dengan apa? Dengan NaCl 0,9%. Kenapa? Karena NaCl 0,9% ini merupakan larutan yang isotonik, seperti larutan dalam tubuh. Dia ion-ionnya sama. Sehingga pertukaran ion di dalam sel darah merah dengan NaCl itu seimbang. Dan bentuk itu menyebabkan bentuk dari sel darah merah tetap. Tapi kalau kita menggunakan larutan seperti air, pengencer seperti air, nah itu dia kan tidak ada ionnya sama sekali, tidak ada isinya ya. Kalau NaCl kan ada ion Na dan Cl -. Nah, karena Aquades tidak ada ionnya, maka Aquades ini akan masuk ke sel darah merah yang menyebabkan sel darah merahnya bengkak. Kalau kita kasih air, nanti ini air akan masuk. Misalnya sel darah merah, nah air akan masuk. Akhirnya apa? Pecah ini selnya. Pecah. Atau lisis. Nah, jadi NaCl 0,9% merupakan larutan yang isotonik. Nah, ini ada jenis kegunaan dari beberapa suspensi sel darah merah. Jadi biasanya kita pakai suspensi 2-5%, 10%, 40%, dan 50%. Ada lagi 1% sebenarnya, tapi itu untuk metode gel. Kalau 5% ini untuk pemeriksaan golongan darah, metode tabung. Dan untuk pemeriksaan uji serang serasi, metode tabung. Kalau yang 10% ini untuk pemeriksaan golongan darah yang metode slide. Kalau yang 40% ini digunakan untuk pemeriksaan golongan darah rhesus metode slide. Yang 50% ini untuk membuat eluid biasanya. Jadi beda-beda fungsi dari masing-masing suspensi. Kenapa beda-beda? Ya disesuaikan dengan metodenya. Digunakan untuk apa juga. Kalau metode tabung karena dia lebih lebih akurat, lebih bisa mendeteksi lebih akurat daripada yang metode slide, maka dia hanya butuh 5% aja. Kemudian kalau metode slide, karena dia hanya menggunakan slide ya, atau menggunakan card atau menggunakan bioplate, yang itu tidak ada fase pemutarannya. Kalau yang metode tube test ini ada fase pemutarannya, kalau slide tidak. Nah itu maka membutuhkan suspensi yang lebih tinggi, termasuk yang rhesus. Oke lanjut. Nah, untuk tabel pembuatan suspensi sel darah merah ini seperti ini. Jadi suspensinya 2%. Ini persentase ya ini. 2:100. Perbandingannya kan kita mau bikin 100 ya.
100 tetes. Maka perbandingannya 2 tetes eritrosit dan 98 tetes salin. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan perbandingannya ini, yaitu 1 tetes banding 49 tetes. Jadi 1 tetes eritrosit pekat atau sel darah merah pekat cuci, 49 tetes salin atau NaCl 0,9%. Kalau yang 5% ini yang paling sering digunakan. Ini perbandingannya langsung ya, penyederhanaannya 1 banding 19 tetes. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau misalnya butuh banyak yang bisa membuat suspensi yang lebih banyak. 10% ini perbandingannya 1 tetes sel darah merah dengan 9 tetes salin. Kalau yang 40% ini 2 tetes sel darah merah dengan 3 tetes salin. Kalau yang 50% ya 1-1. Nah, jadi tinggal kita butuh berapa tetes untuk pemeriksaan. Nah, ini cara kerjanya. Sel darah merah pekat yang sudah dicuci, ini kita masukkan ke dalam tabung yang sudah ada NaCl 0,9%-nya. Jadi kita siapkan dulu tabung kosong yang sudah kita isi dengan NaCl. Berapa volumenya? Nah, tergantung kita mau bikin yang suspensi berapa persen. Kalau mau yang 5% ya kita tambahkan 9 tetes, kita siapkan 19 tetes salin. Nah, kita siapkan 19 tetes salin, kemudian kita ambil sel darah merah pekatnya, kita teteskan. Nah, diteteskan ya. Saat posisi meneteskan itu jangan miring. Jadi posisinya tegak lurus, posisi pipet tegak lurus. Nah, setelah diteteskan, ini 1 tetes ya. Masuk, kemudian homogenkan. Nah, dihomogenkan bisa menggunakan pipet, tapi ini harus dikeluarkan. Atau digoyang aja ininya, tabungnya. Atau bisa menggunakan parafilm. Nah, jadilah suspensi sel. Ini disebut suspensi sel. Berapa persen? Tergantung kalian buatnya berapa persen. Oke. Nah, itu tadi pengantar mengenai penerimaan sampel darah dan persiapan sampel darah. Jadi sebelum kalian memulai pemeriksaan, ini disebut sebagai praanalitik. Jadi harus disiapkan dulu sampelnya. Tidak bisa langsung kalian sampel datang langsung diperiksa. Nah, besok kita akan praktikum mengenai persiapan sampel darah dulu. Termasuk nanti bagaimana kalian menggunakan pipet. Karena ada beberapa cara menggunakan pipet seperti ini. Kalau kita membutuhkan volume yang tepat berupa tetesan, nah itu cara meneteskannya, itu posisi pipet itu harus tegak lurus, kemudian teteskan jangan terlalu cepat atau terlalu pelan. Karena kalau terlalu cepat, ini tetesannya tidak akan bulat seperti ini dan volumenya akan kurang. Kalau terlalu cepat. Kalau misalnya kalian hanya ingin memindahkan cairan ke sini, tanpa harus mengetahui berapa volume pastinya dari sel darah merah yang kita pindahkan atau serum yang kita pindahkan, cukup alirkan lewat dinding tabung. Karena kalau kita teteskan itu justru akan meningkatkan resiko hemolisis. Ya. Nah, mungkin itu pengantar dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.